Warisan Ramadan hari ke-1, cowok polos. Saran gue, cari cowok buat jadi suami sewaan lo. Ah, gila lu, Le. Maksud lu gitu suruh nyewa cowok bayaran gitu kayak Bukan kayak gitu, Savera. Maksud gue, lu cari cowok yang polos, yang gak ngerti dunia itu kayak gimana, masih jujur, nurut, gak macem-macem. Dan lo bawa dia ketemu bokap lo dan bilang deh kalau dia itu pacar lo, calon suami lo, dan lo mau nikah sama dia seorang aja. Dih, ngaco ide lo. Savera nyinyir. Ya habis, sekarang mau lo gimana Neng Era? Gue saranin buat terima aja dan coba negosiasi sama tuh cowok yang jadi calon suami lo. Kan lo gak mau. Makanya gue saranin satu yang paling masuk akal. Cari cowok polos yang bisa dibayar. Harus gak akan berani macem-macem sama lo, dan setelah urusan lo sama bokap lo beres, lo ceraiin dia. Cari cowok ganteng yang lo bilang selalu hadir dalam mimpi lo itu. Leti, sahabat Savera, sampai gemas sekali saat menjelaskan idenya. Temannya pagi-pagi sudah datang ke apartemennya dan menggerutu soal perjodohan yang sudah digaungkan oleh keluarga Savera Lakeswara. Tapi diberi solusi malah gadis berparas cantik blasteran Jerman Indo itu terus saja membuat alasan. Makanya selesai bicara, Leti sudah bersiap dengan handuknya ingin mendinginkan otaknya yang ngebul di kamar mandi. Rasa kantuknya sudah hilang, padahal sekarang hari Sabtu, dan seharusnya dia bisa rileks lebih lama di tempat tidurnya dan mencarger tubuhnya agar lebih fresh. Tapi karena kedatangan Savera, angan-angannya tak bisa terwujud. Ini tahun 2023, emang masih ada cowok polos kayak gitu yang gak bakalan berbuat macam-macam dan gak akan musik hidup gue. Terus dia juga gak akan mempersulit semua perjanjian sama gue. Lu pikir dong pakai otak, Leti. Savera pening sangat. Dia merebahkan tubuhnya di tempat tidur sahabatnya dengan kondisi kakinya masih menggantung, menempel di lantai, sambil matanya menatap ke arah langit-langit kamar itu. Savera bahkan tidak mengerti apa alasan dari ayahnya ingin menjodohkannya dengan anak dari sahabatnya. Perjodohan yang betul-betul tidak diinginkan oleh Savera. Dia juga sudah menolaknya, tapi sayang, ayahnya tidak bisa mewujudkannya. Ini membuat perut Savera mulas. Apalagi saat kemarin dia melihat foto yang dikirimkan oleh calon pria yang akan menjadi suaminya itu. Mukanya itu nightmare. Suara Savera parau. Lo bilang belum pernah lihat mukanya. Kemarin orang percaya dari perusahaan datang ke kantor gue ngasih berkas. Dan di sana ada foto-foto cowok yang bakal jadi suami gue. Ya ampun, lihat mukanya aja gue mau muntah. Dan gue harus tinggal sama dia seumur hidup gue. Bergidik Savera. Gadis secantik dirinya yang selalu menjadi rebutan para pria di kampusnya dulu, sampai bahkan setelah bekerja, banyak sekali rekan bisnis yang tertarik padanya. Tapi harus dijodohkan dengan pria yang fotonya buruk rupa, dan bahkan sampai saat ini tidak bisa dilupakan olehnya keburukannya. Bagaimana ini tidak menimbulkan trauma tersendiri untuknya? Tapi kaya kan, Ra? Kaya nggak penting. Gue butuh ketenangan dan kedamaian. Kalau bukannya kayak gitu ya ogah lah. Sentaknya tak terima. Terus sekarang mau lo gimana? Leti sudah memberikan saran padanya, tapi sahabatnya itu tetap menolak. Makanya dia memberikan kesempatan pada Savera untuk mengutarakan keinginan hatinya. Tapi pertanyaan itu malah membuat Savera diam, dengan matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar.
kebingungan sendiri. Era, dengerin gue ya. Bokap lo udah ngasih kesempatan buat lo. Kalau misalnya ada orang yang lo cintai, lo gak harus ngikutin pernikahan itu. Sekarang masalahnya tinggal lo cari siapa yang mau lo jadiin suami pura-pura itu. Cari cowok itu gampang, Le. Tapi intrik yang dia buat nanti di belakang kan gak tahu kita. Lo tahu sebanyak apa kekayaan keluarga gue kan? Kini Era, panggilan akrab Sapira dari temannya dan keluarganya itu sudah duduk dengan pandangan mata tak menatap temannya yang masih bersandar di pintu kamar mandi di belakangnya. Gue butuh cowok polos yang lo bilang tadi. Dimana gue bisa dapetin yang kayak gitu? Gue gak ada calon, pacar aja gue gak punya. Gimana cara gue cariin pacar gadungan buat lo? Leti hanya memberi ide, bukan mak comblang atau penyedia jasa. Temen lo gak ada? Tanya Leti sejurus kemudian karena Era tak merespon cicitannya tadi. Enggak. Semua malah bikin gue sakit kepala ujungnya. Mereka ngarepin tubuh gue palingan. Susah memang karena Era terlalu cantik dan terlalu banyak pria yang memang menunggunya. Tapi dirinya memang selalu jual mahal. Dan bahkan sampai saat ini, di usia 24 tahun, Era belum menentukan pria yang akan menjadi tambatan hatinya. Atau mungkin lo bisa cari cowok yang lo sukain itu yang dulu, yang pernah duduk di samping lo pas lo balik ke Indo. Bukannya lo bilang lo suka sama dia, tapi lo belum sempet ngobrol sama dia dan sayangnya lo waktu itu malu-malu gitu kan? Ya, pria ditemui oleh Era sekitar setengah tahun lalu itu memang tidak pernah bisa dilupakan olehnya. Bahkan membayangkan tentang kesempurnaan dirinya saja sudah membuat Era senyum-senyum sendiri. Mesti tak dilihat oleh Leti. Kalau gue tahu dia ada di mana, sekarang juga gue nggak akan ada di tempat lo, Le. Gue udah lari ke dalam dekapannya dan berusaha buat jadiin dia satu-satunya cowok yang akan tinggal sama gue selamanya, seumur hidup. No clue. Era memang tidak tahu di mana pria itu, dan ini sangat disayangkan sekali olehnya, bahkan membuat hatinya merasa gemas sendiri. Assalamualaikum. Halo, saya Kamal. Maaf mengganggu sebentar. Jika saya muncul berarti para pembaca berkesempatan mendapatkan THR. Silakan jawab pertanyaan berikut di kolom komentar. Semoga beruntung. Wassalamualaikum. Namun, di saat obrolan mereka tidak berkunjung mencapai kesepakatan, suara bel apartemen Leti berbunyi. Bentar dulu ya. Malas-malasan Leti menuju pintu utama kamarnya yang ada di samping kamar mandi. Apartemennya Leti adalah apartemen studio, sehingga membuat langkah Leti ini bisa dilihat oleh Era melalui pantulan cermin, karena Era duduk membelakanginya. Assalamualaikum, Teh Leti. Waalaikumsalam. Rama sendirian? Mohon Teh. Hihi, siapa tuh pakai salim ke Leti? Bisik hati Era yang ingin tertawa ketika melihat sahabatnya menyambut uluran tangan seorang pria. Ya udah, masuk dulu deh. Anggap rumah sendiri ya. Karena nanti kamu tinggal di sini kan sampai dapat kosan sendiri. Iya, nuhun Teh, jawab Rama lembut sambil mengulurkan sesuatu. Sama ini, ambu titip buat Teh Leti. Wah, kebenaran nih Rama.
Aku juga belum sarapan. Jelas saja Leti tak menyia-nyiakan itu, dan segera membawanya ke island table yang merangkap meja makan. Lo mau sarapan juga nggak, Ra? Ini kebenaran si Rama bawain makanan. Leti sudah semangat membukanya. Cobain sini, masakan sepupu gue, ambunya Rama, emaknya maksud gue, enak banget. Sepupu lo punya anak segede gini. Kening Era berkerut saat dirinya berdiri dan mendekat pada sahabatnya yang sudah duduk di kursi yang menghadap ke island table. Sedangkan Rama sendiri masih berdiri agak jauh dan terlihat canggung dengan kedua tangannya memegang tas rangselnya. Kayak bocah, pikir Era yang lahnya melihat sepintas pada Rama. Rambut belah pinggir, klimis, dandan jadul dengan jaket, celana jeans, sneaker murah, dan tas ransel bulu. Penampilan yang tak ada menariknya. Hehe, gue sama abunya Rama ini cicit buyut gue yang udah almarhum. Dan tentu saja Era tak lagi terfokus pada Rama karena sahabatnya sudah bicara. Buyut gue punya anak 13 orang. Nah, neneknya Ambu Rama ini anak pertama buyut gue. Sementara nenek gue itu anak ke-13 dari buyut gue. Banyak amat. Namanya orang dulu, hiburan kan cuma bikin anak, Ra. Cicit Leti sambil berusaha membuka bungkusan dari Rama yang berlapis-lapis plastiknya itu. Nah, makanya pas nenek gue lahir, baru orok nih. Buyutnya si Rama ini udah punya anak. Tuaan nenek gue kan, Mak. Mohon Teh Leti. Maklum saja Leti suka lupa-lupa ingat. Nah, tuaan dikit sama nenek gue. Tapi kan zaman dulu tuh pada banyak yang kawin muda. Jadi aja anaknya buyutnya Rama itu udah punya emaknya Rama pas nenek gue belum lama lahirin nyokap gue. Jelas Leti lagi yang tak tahu berapa perbedaan umur mereka. Pokoknya belibet deh. Yang pasti nyokapnya Rama itu seumuran sama nyokap gue. Dan gue lahir itu gak beda jauh sama Rama. Jadi dia ini mudaan 4 tahun dari kita. Hehehe. Era tak terlalu peduli. Dia hanya menjawab sekenanya saja karena sudah pusing dengan urusan pribadinya sendiri. Jadi ini sepupu lo yang lo bilang mau kerja di kantor lo. Tapi Era ingat obrolan seminggu lalu dengan Leti tentang sepupunya yang kini ada di hadapan Era dan ditatapnya sebentar. Masih berdiri di tempat yang sama seperti disetrap guru karena terlambat masuk ke kelas. Iya, tapi sementara dia harus sabar dulu buat jadi OB sekarang, Ra. Karena cuma lulusan SMA. Kini Leti mengarah pandangannya pada Rama. Sorry ya Rama, aku belum bisa dapetin pekerjaan yang lebih bagus buat kamu. Tapi kamu gak usah khawatir. Nanti kamu bisa juga ikut promosi naik jabatan kok. Tenan naon Teh Leti, dapat kerjaan siga kitu ge tos alhamdulillah. Saur ambu ge, nu penting pengalaman sama bisa ngumpulin uang buat kuliah. Polos banget sih kamu Rama. Polos. Kata-kata Leti itu terparti di dalam benak Era dengan pandangan mengarah pada Rama. Belum tahu Jakarta, penurut, masih bisa diarahkan dan gak macam-macam. Polos. Klik hati Era dan sejurus kemudian setelah neuron sarafnya memberikan respon ide dalam benaknya. Leti, ikut gue sekarang. Gue butuh bicara sama lo. Rama, duduk di sofa. Bentar aku tinggal dulu. Leti baru juga menyelesaikan membuka bungkusan dari Rama. Tapi sahabatnya tidak memberikan kesempatan untuknya. Justru menarik tangan Leti menjauh menuju ke balkon dan menutupnya.
membiarkan Rama yang sudah mendengar perintah Leti menunggu sebentar di sana. Agak kebingungan juga Rama, tapi dia memilih menurut dan duduk sambil mengecek handphonenya. "Apaan sih Era? Gue lapar banget tahu," protes Leti yang sudah mencembungkan pipinya. "Polos." Mata Era berbinar-binar menatap Leti. "Cowok polos yang lo bilang. Dari cara dia bicara, dari wajahnya, dari tingkah lakunya, dan dari sikapnya. Apalagi dia sepupu lo sendiri. Kayaknya dia gak mungkin macam-macam kan ke gue." Heh. Leti tak menyangka kalau Era masih memikirkan idenya. Dan kini sahabatnya sudah mendapatkan mangsanya. "Enggak lah Ra, dia ponakan gue. Tapi emang polos banget sih itu bocah." "Nah, makanya gue butuh yang polos." Era makin tak sabaran dan menjentikkan jarinya. "Karena dia ponakan lo, makanya gue pengen minta tolong sama dia. Lagian lo bilang kan sama gue dia terpaksa cari kerja di sini buat ngubah hidup. Di kampung dia cuma jadi buruh kasar doang, iya kan?" Era mengingatkan cerita Leti yang dulu tak pernah dipikirkannya dan selalu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi kini jadi senjatanya. Lo bisa bayangin apa yang dia dapat kalau dia mau kerja sama gue kan, Le? Betul sih yang dikatakan Era. Perjanjian yang mereka buat akan menghasilkan uang lebih banyak untuk Rama. Tapi Ra, udah deh, gak usah pakai tapi. Lo mau nolongin gue kan, Le? Kayaknya dia kandidat yang paling pas buat jadi suami kontrak gue. Ya tapi dia mau enggak, Neng? Pening kepala Leti. Dia juga tak enak pada ambunya Rama yang sudah menitipkan padanya malah mau ditawarkan kerjaan aneh. "Gak usah lo pikirin. Yuk kita tawarin ke dia sekarang.